Selamat datang di Singkat Cerita. Dulu setelah aku lulus SMA, aku kuliah di tempat yang beda kota dari rumah orang tuaku. Tentunya mungkin sebagian besar dari kita juga mengalami hal yang sama. Bagi seorang mahasiswa ataupun kalian yang baru mulai bekerja, membeli rumah adalah sesuatu hal yang berat tentunya. Jadi untuk kaum-kaum seperti kita, ya menyewa kos adalah salah satu pilihan yang tepat. Tinggal di kos tentunya tidak seperti tinggal di rumah sendiri. Pada umumnya, kamar kos hanya terdiri dari satu ruangan, kemudian ada kamar mandi di dalamnya. Kemudian, untuk fasilitas yang ada di dalam kamar kos umumnya hanya kasur, almari, meja, dan kursi. Maka dari itu, kita perlu membawa atau menyiapkan barang-barang yang sekiranya diperlukan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, sehingga kita lebih betah di kos yang kita sewa. Kalau tentang peralatan pribadi, tentunya itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi beberapa peralatan ini mungkin akan membantu kalian selama tinggal di kos. Salah satu kebutuhan pokok kita adalah makanan. Dan sebagai orang Indonesia, kita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya nasi. Jadi, rekomendasi pertamaku adalah penanak nasi atau rice cooker. Aku sendiri menyarankan kalian bisa membeli rice cooker yang sekalian untuk masak. Jadi, kalian memasak nasi, kemudian di atasnya kalian bisa pakai untuk mengukus sayuran, ataupun telur, tempe, dan lain sebagainya. Kalaupun kalian cuma masak nasi, kalian juga sudah bisa lebih hemat. Kenapa? Karena kalian tinggal ke warung beli sayur sama lauknya saja. Selain itu, sambil hitung-hitung latihan masak buat kita, karena menurutku masak adalah skill yang penting untuk kehidupan. Hal lain yang menunjang hidup kita adalah pakaian. Jadi, setrika merupakan hal yang penting untuk dimiliki bagi anak kos. Nggak mungkin kan kalian berangkat ke kampus ataupun ke kantor menggunakan pakaian yang kusut. Memang sih kita bisa laundry, tapi setidaknya ketika kita memiliki setrika sendiri, kita bisa lebih menghemat pengeluaran. Memiliki tempat tinggal yang nyaman pastinya akan membuat kita tetap berada di perantauan. Jadi wajar ketika kita menginginkan kos yang suasananya sejuk. Beberapa kamar kos menyediakan AC sebagai fasilitas yang ada di dalamnya. Tetapi ketika kita menyewa kamar kos yang ada AC-nya, pastinya kita akan membayar biaya yang lebih tinggi. Nah, salah satu solusi yang bisa kita gunakan adalah dengan memiliki kipas angin. Dengan menggunakan kipas angin, kita bisa menghemat pengeluaran karena tidak perlu menyewa kos yang ada AC-nya. Beberapa kali aku pernah melihat ada AC portable yaitu di toko online, tapi aku sendiri belum pernah mencoba, jadi nggak tahu apakah itu ngefek atau tidak ke kesejukan ruangan. Tetapi kalau kalian mau coba, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video. Aku yakin di setiap kamar kos pastinya sudah menyediakan alat kebersihan, seperti sapu, pel, kemudian kemoceng, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita memiliki alat kebersihan sendiri. Kenapa? Karena kita bisa menjamin alat itu memang benar-benar bersih. Kita kan nggak tahu nih kalau alat yang dipakai barengan itu habis dibuat untuk bersihin apa, kan kita nggak tahu. Jadi ketika kita memiliki alat sendiri, setidaknya kita yakin bahwa alat itu ya memang bersih, dan gunanya untuk bersih-bersih kamar kita sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini, internet menjadi salah satu kebutuhan pokok. Sehingga, beruntung apabila kalian sudah mendapatkan Wi-Fi dalam fasilitas yang include dalam biaya sewa kos. Tetapi meskipun begitu, bisa jadi kalian berada di kamar yang jaringan Wi-Fi-nya lemah. Kalau kondisinya seperti itu, kalian bisa menggunakan yang namanya MiFi. MiFi bisa kalian pertimbangkan karena selain bisa digunakan di kos, alat ini juga bisa digunakan secara mobile. Kalian bisa menggunakan internet ketika di tempat kerja, ketika kalian main, ataupun ketika kalian nongkrong. Sehingga ketika kalian memiliki beberapa device, kalian cukup membeli satu kuota internet saja untuk dibagikan koneksi internetnya ke beberapa device, seperti smartphone, tablet, ataupun laptop. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi peralatan yang mungkin akan kalian butuhkan ketika kalian tinggal di kos. Beberapa link rekomendasi juga sudah aku sertakan di deskripsi video, kalian bisa lihat-lihat di situ. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa.